IPWL Ecclesia Kediri Foundation dalam pelaksanaan acara penyerahan residen kepada keluarga Jumat 22 Juli 2022 dimulai. Awal kegiatan terminasi pada tanggal 22 Juli 2022 siap dilaksanakan. Siap, lanjutkan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Ikrar Residen IPWL Ecclesia Kediri Foundation. 1. Saya berjanji berdamai dengan diri sendiri sehingga setiap hari akan selalu bersyukur dengan nikmat yang Tuhan berikan. 2. Saya berjanji akan selalu melakukan yang baik dalam berpikir, berbicara, dan bertindak. 3. Saya berjanji bertekad untuk melupakan segala hal yang ada di masa lalu dan berlari-lari pada tujuan pada kehidupan yang berkualitas. 4. Saya berjanji sebelum berbuat kesalahan akan berpikir 1000 kali dampak dari kesalahan tersebut. 5. Saya berjanji menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan orang tua. 6. Saya berjanji menjadi orang yang bersih narkotika, minuman keras, perjudian, dan perbuatan negatif lainnya demi masa depan saya sendiri, nama baik orang tua, serta generasi bangsa yang berkualitas tinggi. 7. Saya berjanji setelah menjalani rehabilitasi sosial, saya akan menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin. Saya mewakili keluarga. Dengan ini saya mengaturkan banyak terima kasih apa yang telah upaya keras lakukan IPWL Kediri, sangat berarti pada kehidupan keluarga kami selanjutnya. Kami sekeluarga tidak pernah menyangka mendapat pelayanan pelakuan yang sangat baik demi kebaikan residen untuk masa depannya yang lebih baik. Anak kami meskipun telah mengalami masa lalu yang kurang baik, ternyata setelah apa yang dilakukan oleh kawan-kawan pendamping itu menjadikan kami optimis dan semangat bahwa apa yang sudah dirintis itu akan menjadi langkah ke depan kami menjadi lebih baik, dan kami untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan dengan baik, dan kami sangat bersyukur tidak akan menyanyiakan apa yang telah diupayakan. Puji syukur kehadirat Tuhan. Akhirnya hari ini kami menyerahkan kembali kepada keluarga anak saya. Ya, kalau saya bilang udah di sini anak-anak saya nih ya, kepada pihak keluarga, dan sudah diawali dengan kegiatan family support group, di mana tadi kita sudah lakukan mengawali satu perubahan, keterbukaan di antara keluarga, dan syukur alhamdulillah puji Tuhan, akhirnya apa yang tersumbat ini tadi sudah mulai diketahui, dilandasi dengan niat hati yang tulus, ikhlas untuk bersama-sama. Kalau kita mau mengarah ke depan, kita tidak mungkin berjalan menoleh ke belakang. Yang di belakang ya sudah tinggalkan, semuanya sudah berlalu. Bersama-sama kita menjemput masa depan yang baru. Artinya pandangan juga harus ke depan. Kemana? Ya kepada yang punya hidup kita. Wes pokoknya kuncinya supaya kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Pikiran, fokus mata itu bukan kepada persoalan, bukan pada keadaan, tapi kepada kebesaran Tuhan. Saya yakin nanti Ustadz Ali juga pasti sependapat dengan saya. Jadi bukan melihat kekurangan dan kelebihan yang ada di depan kita ataupun diri kita sendiri. Karena tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya miliknya Tuhan. Jadi ketika dalam benturan masalah apapun, namanya kita hidup di dunia, pastilah ya nggak semuanya sama seperti yang kita harapkan. Fokusnya cuma sama Tuhan saja, karena Tuhan kita maha besar, nggak ada persoalan yang lebih besar dari Tuhan kita. Wes kuncinya jadi nggak ada yang lain kok.
Hidup kita jadi susah itu ya karena kita sendiri gitu ya. Kita salah ambil kunci ya. Jadi sekarang kamu sudah dikasih kunci nih. Kembali kepada apa? Sholat itu tadi, nggak ada yang lain. Jadi kalau kamu sudah kembali kepada apa tujuannya kamu sholat, supaya kamu dekat sama Tuhan, selesai masalahmu ya. Dan ingat, saya serah terimakan kamu pada keluarga, bukan berlenggang kangkung, berlenggang tangan, tapi saya kasih satu tugas tadi sudah saya sampaikan. Dan saya mau lihat 24 jam dari menit ini harus ada laporan di saya. Apakah kamu sudah lakukan apa yang saya sampaikan? Pesan saya kepada Ananda, kita sebagai seorang anak, tentunya yang utama dan paling utama adalah seperti halnya Rasulullah diutus ke muka bumi itu untuk menyempurnakan akhlak. Jaga akhlaknya kepada orang tua, jaga akhlaknya kepada saudara, jaga akhlaknya kepada orang-orang yang mungkin di situ yang ada di sekitar kita. Apa saja akhlak yang harus kita jaga? Aqwalun, ucapan sopan santun, penuh dengan kesopanan, penuh dengan kelembutan. Ahwalul, yaitu tingkah lakunya, itu harus dijaga. Dan af'alun, itu juga harus dijaga. Hormati kedua orang tua. Jangan sampai menyakiti orang tua, baik dalam segi perasaannya, baik dalam segi ucapannya, dan juga dalam segi tingkah lakunya. Jangan sampai menyakiti orang tua. Kegiatan verifikasi Presiden BPI Ecclesia Kediri Foundation telah dilaksanakan, laporan selesai. Siap, dibubarkan. Tanpa penghormatan buat barisan jalan.